From the brain to the spinal cord and the peripheral nerve, welcome to our podcast Neurosurgery on the Move. Bersama saya Dr. Chris Dan saya Dr. Monica. Kami berdua akan menemani neurovelas kalian di episode kelima dari podcast Neurosurgery on the Move. Podcast Neurosurgery on the Move adalah salah satu bentuk dari itu dalam pendidikan perguruan tinggi, di mana salah satunya adalah untuk pengabdian kepada masyarakat. Di sini kami akan menyajikan Neurosurgery on the Move setiap bulannya dengan menyajikan topik-topik berhubungan dengan penyakit-penyakit di bidang bedah saraf dan operasi yang berhubungan sesuai dengan topik yang akan kami bahas. Di sini kami akan ditemani oleh narasumber yang tentunya kece-kece dan tentunya sangat mumpuni di bidangnya. So without further ado, let's start today's podcast, the 5th episode of Neurosurgery on the Move bersama Profesor Dr. Sri Maliawan, spesialis bedah saraf konsultan. Episode kelima kali ini, tema kita adalah mengenai Shaken Baby Syndrome. Dan pada episode ini, kita ditemani oleh Chef de Klinik dari Program Studi Spesialis Bedah Saraf Fakultas Kedokteran Universitas Udayana RSUP Sanglah, Profesor Dr. Sri Maliawan, spesialis bedah saraf konsultan. Suatu kehormatan untuk kita semua, Prof. Sri sudah mau meluangkan waktunya ke sini. Terima kasih, Prof. Terima kasih banyak, Prof. Dan mungkin Prof mau ada sepatah dua patah sambutan dulu, Prof. Sambutan ya, oke, terima kasih, salam kepada para pendengar semua yang mengikuti acara ini. Saya hari ini akan menceritakan atau menjelaskan sedikit tentang Shaken Baby Syndrome, itu bahasa Inggrisnya, yang bahasa Indonesia yang kira-kira artinya cedera otak pada bayi yang tidak kita sadari. Ya. Sebenarnya cedera otak yang kita lihat jelas itu traumanya kan jatuh, jelas ada benyolan di kepala dan sebagainya. Tapi ada cedera yang tidak kita sadari, yang efeknya jauh lebih berat atau kerusakan otaknya jauh lebih berat daripada cedera yang kita tahu. Itu yang ini sebenarnya mau saya jelaskan sekarang. Karena ini dampaknya sangat besar kepada perkembangan bayi-bayi untuk selanjutnya. Itu kira-kira. Berarti tadi Prof juga sudah sedikit menyinggung ya definisi dari Shaken Baby Syndrome ini. Kira-kira bisa diceritakan lebih lanjut, Prof, tentang Shaken Baby Syndrome ini biasanya terjadi pada usia berapa? Kemudian apa saja sih yang tergolong ini? Apakah kalau bayi kebentur sedikit aja itu sudah tergolong Shaken Baby Syndrome atau apa gimana, Prof? Ya, ini sebenarnya kalau pada bayi-bayi umur antara 0 sampai 3 bulan, kemudian ada yang bukan 3 tahun, atau yang lebih jelas lagi di WHO, bayi-bayi yang belum bisa mengeluh, belum bisa mengatakan aduh dan sebagainya, kalau itu menerima cedera, ya kita kadang-kadang tidak menyadari bahwa gerakan yang kita lakukan itu tidak kita sadari menyebabkan cedera di otaknya. Jadi itu yang topik yang sekarang ingin saya bicarakan. Nah, jadi yang paling rentan kita rata-ratakan ya bayi-bayi di bawah 1 tahun, ya. Sel-sel otak, jaringan otak, pemegang otak belum sempurna. Kemudian tumbuhnya belum sempurna. Kedua, kepala dibandingkan dengan badan relatif besar, kepala dibandingkan dengan badan. Dan yang kedua, otot-otot leher itu masih lemah. Ya. Kemudian tulang-tulang kepala juga belum nyambung, masih cembung. Sehingga gerakan-gerakan yang di Indonesia ini, terutama di Bali, yang rasanya sayang kepada bayi dengan menggerakkan, menggetarkan bayi, menggoyang-goyang bayi dan sebagainya, itu yang rasanya sayang. Tapi mungkin pada bayi-bayi tertentu itu sudah cukup untuk merusak ya, isi kepala otak itu yang kita tidak sadari. Bayinya tidak bisa mengeluh sayangnya, paling dia rewel dan sebagainya. Nah itu yang paling penting, itu akibatnya apa nanti itu kita jelaskan nanti ya. Cedera otak yang tidak disadari. Otak cedera itu sumber dari kehidupan selanjutnya, cedera yang tidak kita sadari.
Kalau jantung benjol kan sedikit, kalau digoyang tuh hampir seluruh bagian otak. Ya. Kerusakannya kalau dijumlah, kalau jantung tuh mungkin ya 10.000 gitu rusak, goyang bisa 1 juta, bisa 1 juta. Itu yang perlu disadari, apa yang menyebabkan, apa yang kira-kira risiko terjadinya cedera otak itu. Harus dipahami tadi itu yang belum sempurna pertumbuhannya tidak boleh. Pak, untuk tanda dan gejalanya biasanya apa aja? Nah, zaman dulu kita berpikir positif bahwa semua itu karena sayang bayi, merawat bayi dengan hati-hati, terutama bapak-bapak yang tenaga besar itu rasanya kok lempar bayi yang belum sempurna itu jangan selalu pikir sayang, bahwa kita harus pikir logis bahwa bayi itu belum bisa menerima dan belum bisa membuat malapetaka untuk ke depan perkembangan berpikir otaknya sampai kematian bisa terjadi. Ya itu yang paling penting itu. Jadi tadi penyebab yang kita lakukan itu adalah seperti tadi goyangan yang tidak kita rasakan dan si bayi tidak bisa meluk. Ini tandanya apa? Nah, pertama kali ini tahun 1971 ya, itu yang pertama sarjana bedah dokter yang menemukan Bulkak gitu di mana bacaannya. Itu yang pertama kali berpikir bahwa kenapa bayi ini tidak dia makan sehat dari ibu yang normal, lahirnya bagus, kok perkembangannya jelek. Dia dulu yang meneliti seperti itu. Dari sana aku yang berkembang bahwa apa yang terjadi, wah ini pasti sesuatu bahwa ditemukanlah tadi yang saya katakan itu sempurna, kemudian sehingga disebut zaman dulu itu disebut berkembang akhirnya menjadi whiplash seperti cambuk ini gerakan kepala second syndrome gitu ya. Kemudian juga ya zaman dulu namanya whiplash goyang bayi ya, infant syndrome, whiplash infant syndrome, kemudian juga disebut second infant syndrome, lama-lama menjadi second infant syndrome itu yang tidak sering. Kemudian akhirnya terakhir menjadi cedera kepala, cedera otak yang tidak disadari, non-accidental brain injury. Ya. Ini mungkin bisa juga dimasukkan dengan infant abuse. Abuse itu apa kira-kira bahasa Indonesianya? Penganiayaan. Penganiayaan, abuse, infant abuse, child abuse ya. Nah, kecil abuse itu banyak. Kemudian ketahuannya dari gejalanya itu bahwa ketika mulai anak umur 1 tahun ke atas seharusnya sudah bisa ngomong ya. Terus tiba-tiba ada dilihat kepalanya ada bekas benturan dan sebagainya ada. Kalau misalnya benturan jatuh ada bekas malah ringan. Abuse kemudian dihubungkan dengan adanya fraktur kostal bisa fraktur di tangan, fraktur tulang panjang ya. Nah kemudian setelah disimpul semua bahwa second itu yang paling sering adalah goyangan kepala yang tadi tidak sempurna, langsung berhubungan ke mata, hampir 70% itu kalau obvious misalnya atau ada goyangan second itu menyebabkan perdarahan di retina, ya, perdarahan di mata, itu yang sering perdarahan di mata. Kemudian ada kalau sekarang sudah teliti ada CT scan, ada MRI ini, dilihat yang paling 80% itu kalau ada abuse second itu bisa subdural itu, ya. Subdural, kemudian pasti diperiksa mata. Masalah kemudian adalah dari gejala-gejala itu, misalnya tidak selalu berat, repetitif berulang-ulang, ya. Ringan dulu, yang pertama berat, ringan karena mau kemarin kok muntah-muntah ya, kok lemes nggak ada harus makan, kok sekarang kurang bicaranya. Pada bayi seperti itu harus segera petugas emergency itu harus memikirkan second, ya. Second baby kalau daerah yang aman, misalnya seperti di Bali, pikirannya positif, tidak tahu ya siapa aja. Di daerah-daerah yang ekstrem itu, misalnya contohnya apa, yang ibu tiri, kemudian
punya apa namanya, punya saudara tiri atau punya ini misalnya pembantu, jengkel, apalagi riwayat pembantu misalnya sudah punya anak meninggal anaknya dan sebagainya, itu sangat penting karena kadang-kadang ada pikiran negatif di situ untuk melihat orang itu baik-baik sih mana dan sebagainya. Kadang-kadang sengaja, cuman kita tidak tahu karena sering ini tidak ada bukti. Tapi perlu pemeriksaan yang anamnesa dan sebagainya dipikirkan sebaik-baiknya. Di sini saya tegaskan, kenapa risiko ini adalah gimana siapa yang mengajak bayi di mana otak-otak belum bertumbuh sempurna, belum kuat. Di situ dalam 1 tahun pertama atau hampir 3 tahun ya, di situ perlu pengawasan yang ketat ya. Kerusakan otak itu salah menggerakkan atau sengaja atau tidak gitu ya. Kita berpikir ilmiahnya saja ya, yang terjadi itu terjadi di situ. Makanya harus diperhatikan apa anak kita kan bulan-bulan kandung dan sebagainya, perhatikan gitu ya. Untuk menggoyang bayi jangan sembarangan. Satu dari poin di sini adalah ingat ya, second baby syndrome atau cedera otak yang tidak disadari oleh karena second itu salaman artinya mengocok ya, gerakan yang belum bisa diterima oleh bayi. Itu pertama. Nah itu risikonya itu benar-benar penting-pentingannya. Siapa yang ngajak? Bapaknya misalnya bapak tiri atau ibu tiri atau siapa pengasuh, ya? Siapa yang di situ harus diperhatikan untuk mencegah traumanya. Kemudian yang kedua, kita sendiri ibu-ibu harus tahu bahwa ingat ya, lempar-lempar bayi itu, ketawa-ketawa kita, bayi itu tidak bisa nangis. Kalau otaknya bisa ngomong, pasti dia ngomong ya. Itu cedera otak saja. Kalau tidak, cedera otak itu ada di otak itu ada saraf, ada pembuluh darah. Kalau hanya sarafnya rusak, tidak akan kelihatan perdarahan apa tidak kelihatan. Tapi ada berjuta-juta sel rusak. Nah, itu masalahnya. Jadi kalau gejalanya bisa paling ringan. Kalau terlambat dia hilang lagi, ringan makin lama makin jadi jelek. Paling ringan tadi sudah saya sebutkan, bisa muntah, bisa tidak mau makan, bisa kok lemas, lethargic gitu misalnya. Kemudian bisa sampai makin berat lagi, kejang ya. Bisa kemudian hilang nafsu makan, bisa macam-macam, bisa sampai meninggal ya. Nah kemudian itu yang paling penting di situ. Kemudian yang lebih lagi kita perlu perhatikan adalah pada second baby syndrome ini, hanya saya mengimbau sendiri karena membayangkan bagaimana penerus-penerus kita karena ketidaktahuan kita, karena rasa sayang gitu yang positif ya. Kalau di luar negeri banyak yang dari itu, abuse banyak ini. Apa namanya tadi abuse itu? Penganiayaan itu banyak yang menganiaya banyak. Kedua contohnya, kalau jatuh, penjol, rusak tidak akan sebanyak kalau dikocok. Itu tanah yang hampir kalau curiga seperti itu, periksa ke mata, ada tidak perdarahan di retina itu, ulang lagi nanti. Kemudian kalau CT scan, nah, jadi petugas di emergency kesimpulannya adalah kalau mencurigai ada cedera otak yang tidak disadari, ya, CT scan atau MRI itu yang mungkin diperiksa. Pada waktu itu kalau terlambat pasti sudah berubah, serap ringan-ringan. Itu yang paling penting gejala ringan seperti tadi. Mungkin tadi Prof. Sri sudah menjelaskan sangat-sangat detail ya Prof mengenai second baby syndrome ini, mulai dari tanda dan gejalanya, dan bahkan tadi mungkin ada beberapa hal penting yang mau saya ulangi dan dari Prof Sri tadi mengenai bahwa second baby syndrome ini bisa terjadi karena ketidaksengajaan maupun kesengajaan. Bukan bermaksud untuk memojokkan salah satu atau pihak-pihak tertentu, tapi unsur-unsur kesengajaan itu penting untuk diingat, terutama mungkin kalau ada neurovelas yang merupakan kalangan medis,
adanya gejala-gejala seperti yang tadi disebutkan Profesor itu sangat penting untuk kita waspadai kalau menemukan bayi-bayi seperti yang tadi Profesor sudah bilang. Ada gejala-gejala seperti itu, kemudian ditambah ada jejas-jejas di mana-mana, mungkin kok seperti ada fraktur tulang kosta, ada fraktur di tulang panjang. Itu penting juga untuk mencurigai ada atau tidaknya unsur kesengajaan, penganiayaan seperti yang tadi sudah diulangi. Mungkin lanjut lagi Prof, tadi sudah sedikit disebutkan mengenai pemeriksaan-pemeriksaan yang akan dilakukan. Mungkin misalnya ada neurovelas kita nih yang berandai-andai kalau misalnya dia membawa anaknya ke dokter, tadi mungkin sudah dijelas sedikit ada pemeriksaan mata, ada CT scan, selanjutnya ada pemeriksaan apa lagi Prof? Terus dari pemeriksaan CT scan itu bisa ditemukan apa gitu? Ya, kalau kita sudah mengarah ke pemeriksaan CT scan, nanti kita akan ketemu paling banyak, ketemu kelainannya adalah kelainan perdarahan di antara selaput otak dan otak, itu ada perdarahan di situ ya. Itu biasanya. Di samping itu di mata misalnya kalau dengan teliti diperiksa, kalau baru kejadiannya mungkin ketemu perdarahan di retina biasanya. Nah, kalau ini pun kita tidak bisa sembarangan mendiagnosa baby atau abuse, sudah bisa ya. Harus anamnesa yang teliti ya. Diagnosa mengatakan second atau abuse itu adalah tergantung dari istilahnya keputusan dokter. Nah, tidak akan bisa memberikan susah memberikan curiga ya. Jadi yang paling penting itu kemudian kalau perdarahan, misalnya ada perdarahan ini perlu operasi pada perlu keluarkan berbahayanya apa dan sebagainya. Itu MRI itu jelas perdarahan yang kecil-kecil yang tidak bisa terlihat dengan CT scan bisa terlihat. Ini sebelum gejalanya jelek, umumnya apa kita harus memperhatikan gimana siapa yang ajak bayi dan sebagainya. Itu yang salah, itu goyang, salah ya. Cocok begini berlemah itu kan dan sebagainya, itu perhatikan. Jadi dengan MRI itu yang tidak terdeteksi dengan CT scan bisa terlihat kecil sebelum menjadi lebih jauh lagi kita sudah aware, kita menyadari apa yang harus dilakukan. Ya. Itu sebabnya ibu-ibu atau ibu bapak yang menceritakan punya anak harus mengerti hal-hal ini ya. Bukan hanya jatuh jadi perhatikan ya. Baik Bu. Ini Bu, kan tadi Bu pada menyinggung sedikit kalau misalkan dicek CT scan itu kan bisa dilihat ada perdarahan ya Dok. Apakah kira-kira kalau misalkan kita menemukan perdarahan di dalam otaknya itu, apakah ada penanganan khusus Bu? Misalkan untuk pasien tersebut? Terima kasih. Ya, kalau perdarahan tentu berlaku pada bayi misalnya ya, tulangnya belum nyambung dan sebagainya. Dokter akan mempunyai kriteria atau syarat-syarat kapan perlu dioperasi rentak ya, apa yang dioperasi pada, apa perlu disedot saja dan sebagainya. Nah itu sebenarnya sudah dihilir itu ya, dihilir yang sebagian kecil itu yang terjadi kemudian meninggal dan sebagainya. Yang paling besar itu adalah yang tidak ketahuan, tapi banyak sel-sel otak ini. Karena seperti tadi saya bilang, tidak selalu pembuluh darah pecah. Bisa kalau di orang dewasa disebut diffuse axonal injury, artinya sel-sel otaknya rusak, pembuluh darahnya rendah. Itu yang paling dipikirkan pencegahannya. Tapi yang dihilir itu sedikit lebih kecil, berat. Ya. Biasanya itu mendeteksi diagnostiknya tadi agak susah. Maksudnya mendiagnostik bahwa ini second apa abuse apa trauma. Ya. Itu penting. Berarti ya memang untuk kasus-kasus seperti ini kita sebagai tenaga medis juga tidak boleh langsung judgmental ini abuse gitu. Ya memang harus digali dengan anamnesis yang tajam, kira-kira penyebabnya apa. Kemudian juga tidak semua kasus itu akan ketahuan di CT scan dia, Bro. Justru kadang-kadang kebanyakan kasus malah ketahuannya pada saat dewasa gitu. Mungkin bisa diceritakan apa kira-kira efek jangka panjangnya dari pasien-pasien yang second baby syndrome ini dewasanya bagaimana? Apa ada efek jangka panjangnya? Kalau second baby syndrome
kalau kita curiga second misalnya lahirnya sehat, nangis bagus, ya, berat badan cukup, ibu bapak sehat, tidak ada kelainan gitu ya. Setelah ini kok perempuannya tidak bagus ya. Ya kok itu misalnya berpikir, berbicara dan pendidikan lakunya kok kurang ya, kurang bagus. Itu mungkin kita duga saja, apalagi kalau bisa cek genetik dan sebagainya tidak ada masalah itu kalau punya ya. Itu kita pikirkan juga second baby syndrome ya. Nah, itu tidak bisa kita sadari, oh ini anaknya perempuan gini, penderitaannya itu kita yang buat gitu ya. Karena ketidaktahuan, karena sayang, rasa sayang yang salah menyalurkan tapi lebih dari kemampuan sel-sel kemampuan fisik dari organ-organ anak itu salah, itu perlu dipikirkan, perlu diketahui. Itu bisa terjadi gangguan macam-macam dari berat sampai idiot sampai macam-macam disebutkan di sini. Tapi itu yang banyak dibandingkan dengan yang meninggal dan beneran itu disinyalir lebih banyak itu. Sinyalir deh. Banyak yang tidak ketahuan yang dan dewasa. Sama dengan cedera otak yang tidak disadari, ya, tidak disadari. Bolehnya buat cedera otak yang tidak disadari yang kita buat, gitu ya. Karena ketidaktahuan itu salah juga, karena ketidaktahuan itu termasuk salah ya. Ya mudah-mudahan kita ini setelah mendengar ini hati-hati gerakan bayi ya. Goyang bayi, sik itu artinya salaman ya, salaman goyang-goyang tangan ya. Waktu ini tadi kan kita udah bahas dari sejak awal, bisa tanda dan gejalanya sampai dengan penanganan. Kan mungkin ada pepatah yang sempat bilang lebih baik mencegah daripada mengatasi, seperti itu. Ya. Kira-kira gimana cara untuk mencegahnya? Seperti itu. Ya, yang mencegah terjadinya second baby syndrome ini yang pertama ya, waktu kita nikah, ya, waktu merencanakan punya anak, kemudian membaca buku tentang anak ya, kita harus tahunya lebih banyak ya, karena lebih banyak ini karena ignorant ya, kita mesti berpikir karena ketidaktahuan ya. Harus tahu bahwa ingat ya, anak ya, bayi yang baru lahir itu, infant yang baru lahir itu relatif kepala lebih besar dibandingkan badan ya. Yang kedua, saya ulangi, belum sempurna, belum kuat bagian-bagian di otak. Ketiga, otot leher kuat, masih lemah ya, sehingga goyang itu bisa disebut, ada yang disebutkan tadi whiplash, coba misalnya saya seperti goyang cabut ya. Nah, itu goyang cabut. Begini goyangnya karena lemes coba ini itu bisa trauma itu. Jadi harus mengetahui bahwa menggoyang bayi sembarangan bisa merusak sel-sel otak ya, atau isi dari kepala bisa merusak itu. Itu yang paling penting ya, menggoyang bayi yang belum cukup umur bisa merusak sel otak oleh karena bayi tidak bisa mengeluh ya. Jadi tanda yang pertama itu apa? Itu yang paling ringan itu kalau muntah, itu muntah sudah termasuk berat muntah ya, karena banyak kan tanpa gejala, langsung banyak misalnya muntah, mual, lemas, tidak mau makan, kejang, dan lain-lainnya. Jadi kuncinya adalah ketahuilah bahwa menggoyang bayi itu hati-hati ya. Itu yang paling penting. Jadi ketahui bahwa bisa terjadi ya, kerennya itu second baby syndrome atau second infant syndrome. Artinya apa? Cedera otak yang tidak disadari. Umumnya cedera otak yang tidak disadari jauh lebih banyak, lebih berat dibandingkan yang disadari. Misalnya jatuh dari tempat tidur dibandingkan ngocok ya. Itu aja saya kira ya, ini sangat penting untuk anak cucu kita ya. Penting kita. Terima kasih. Mungkin Prof. Sri Mariowan ini sudah menjelaskan dengan sangat jelas ya, kalau ada kuliah mengenai second baby syndrome ini perlu mendengarkan
semua penjelasan Prof. dari awal sampai akhir ini mungkin pasti lulus ya, karena sudah dijelaskan dari cara mencegah, kemudian tanda-tanda dan gejalanya, kemudian cara mengetahui, sampai hal-hal yang perlu diperhatikan baik dari kalangan awam maupun kalangan medis, ini semua sudah dijelaskan dengan sangat baik oleh Prof. Dr. Sri Mariawan. Sehingga mungkin cukup sekian dari podcast kita kali ini. Ini adalah podcast Neurosurgery on the Move yang akan tayang setiap bulannya. Dan untuk mengetahui lebih lanjut mengenai podcast ini, jangan lupa untuk buka di kanal YouTube kami di Bedah Saraf Unut, dan juga follow Instagram kami di neurosurgery.udayana. Bila ada masukan, saran, pertanyaan, kritik, atau mungkin saran-saran mengenai topik apa yang ingin dibahas, bisa diletakkan di kolom komentar Instagram kami maupun di kolom komentar di YouTube kami. Jangan lupa subscribe, like, dan follow di Instagram kami dan YouTube kami. Terima kasih.